Inilah kenapa lo harus hindarin booking tiket pesawat yang self-transfer. Sini dengerin gue. Buat lo yang belum pernah naik pesawat, ini 4 hal sepele yang bikin lo bingung ketika naik pesawat untuk pertama kalinya. Tonton video ini sampai habis, biar lo nggak bingung pas udah sampai di bandara. Pertama, ketika booking tiket pesawat dan kalian punya nama lebih dari 2 suku kata, misalnya Ahmed Binsar Miardien, kalian bisa tulis di first name itu Ahmed Binsar dan di last name itu Miardien. Nah, kalau misalnya 4 suku kata gimana? Misalnya Ahmed Binsar Miardien Lahadalia, kalian bisa tulis 3 suku kata awal di first name dan kata terakhirnya di last name. Begitupun seterusnya. Sampai sini paham ya? Nah, pastiin juga nama yang kalian tulis itu sama persis dengan yang ada di identitas kalian. Nah, kedua, kalau kalian gak punya KTP, entah itu hilang atau lagi dalam urusan administrasi, kalian bisa pakai identitas lain, misalnya SIM, paspor, atau kartu keluarga. Kalau misalnya bayi sama remaja yang belum punya KTP gimana? Bisa pakai kartu keluarga, akta kelahiran, atau kartu pelajar. Tapi ini untuk domestik ya, karena kalau internasional udah pasti wajib pakai paspor di semua umur. Kemudian ketiga, kalau di bookingan tiket kalian ada 2 penumpang dan masing-masing punya jatah bagasi 25 kilo, sesuai pengalaman gue, ada yang namanya baggage pooling, yaitu penggabungan kuota bagasi di satu bookingan yang sama. Misalnya, dapat 25 kilo masing-masing, nanti totalnya akan 50 kilo. Jadi kalau koper yang satu beratnya 30 kilo dan yang satunya kopernya cuma 15 kilo, akan tetap diperbolehkan karena akumulatif, asal nggak lebih dari 50 kilo. Balik lagi, sesuai aturan dari maskapainya masing-masing. Tapi sepengalaman gue, belum pernah gue nemu yang sebaliknya. Kalau kalian gimana? Nah, yang terakhir nih, kalau lo mau booking tiket pesawat yang ada transit di dalamnya, gue saranin jangan pernah pilih yang ada tanda self transfernya kayak gini. Apa sih self transfer itu? Basically, self transfer ini adalah penerbangan dengan 2 tiket pesawat yang beda bookingan. Biasanya beda maskapai atau maskapai yang sama pun bisa. Bedanya dengan flight transit biasa, kalau yang tanpa self transfer ini, lo tuh nggak perlu keluar bandara. Lo bisa langsung otomatis pindah ke gate yang pesawat selanjutnya. Dan boarding passnya udah di print di awal keberangkatan. Jadi kalau pesawat pertama delay dan nggak keburu naik pesawat kedua, maskapai bakal bantu rebook dan biasanya gratis. Nah, sekarang kalau kalian pilih penerbangan transit self transfer, semuanya harus ditanggung sendiri. Boarding passnya cuma 1 di keberangkatan, which is lo harus keluar imigrasi dulu, ambil bagasi, dan check-in penerbangan berikutnya. Lalu lanjut security dan masuk imigrasi lagi, baru kita bisa naik pesawat selanjutnya. Pertanyaannya, kalau kita nggak bawa bagasi terdaftar, terus kita udah check-in online dan kita udah megang e-boarding pass, apakah bisa ketika turun dari pesawat pertama langsung ke gate pesawat yang kedua? Jawabannya adalah nggak bisa, karena boarding pass pesawat kedua harus terscan dulu di security bandara transit. Karena area keberangkatan bandara transit cuma ngedetect boarding pass yang udah lewat security di bandara tersebut. At least sepengalaman gue begitu. Dan kalau misalnya pesawat pertamanya delay, ya udah pesawat keduanya angus. Jadi gitu, ribet kan kalau kalian pilih self transfer ini? Emang sih kadang lebih murah, tapi ya bikin susah, kecuali jarak transitnya cukup lama, 6 jam ke atas misalnya. Share ke teman kalian yang butuh banget info soal ini. Kalau mau koreksi atau mau tambahin, coba diskusi di kolom komen. Oke, gitu aja videonya. Follow gue buat tips traveling lainnya.